Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita bahas masalah Yusuf Mansur. Dalam talk show dengan Hotman Paris menjelang Natal 2021 yang lalu, itu Yusuf Mansur telah bercerita panjang. Dari wawancaranya itu ada seseorang yang berbicara. Dari pembicaraan ini Yusuf Mansur itu seperti seorang sakit jiwa. Tentu saja kita kaget, kenapa? Dia ceritakanlah argumen-argumen di bawah ini. Sakit jiwa itu bisa saja terjadi pada seseorang atau banyak orang, tidak terkecuali seorang ustadz. Pemimpin-pemimpin besar di dunia ini juga banyak yang kena sakit jiwa. Misalnya Hitler. Hitler itu disebut sebagai seseorang yang sakit jiwa. Begitu juga nanti di era setelah Perang Dingin ada namanya Slobodan Milošević. Itu juga disebut sebagai seorang pemimpin yang sakit jiwa. Di Jepang banyak sekali aliran agama yang dipimpin oleh orang sakit jiwa. Dan tidak terkecuali di Amerika juga banyak sekte-sekte yang sudah sakit jiwa. Nah, Yusuf Mansur ini termasuk dalam kelompok dalam Islam yang sakit jiwa. Alasannya begini. Sakit jiwa itu kalau dalam bahasa Minang atau di Padang orang disebut dengan boco atau bocor. Ini orang kalau disebut ini bocor, ini ada bocor aja namanya, bocor halus, bocor halus udah kena gitu. Nah, Yusuf Mansur ini disebut sebagai Ustadz Bocor gitu. Bocor halus. Apa buktinya gitu? Buktinya adalah seseorang bisa disebut sakit jiwa itu ketika dia tidak bisa lagi membedakan yang faktual dengan yang ilusi. Yusuf Mansur ini sering berhalusinasi gitu. Ketika dia berhalusinasi, pada saat itu dia kemukakan fakta-fakta seolah fakta-fakta itu benar. Padahal fakta-fakta itu hanyalah hasil rekayasa, bukan fakta yang sebenarnya. Misalnya dia bercerita punya rumah tahfidz 9.000. Untuk makannya saja menghabiskan uang 10 miliar. Itu sesuatu yang tidak bisa ditelusuri secara fakta. Pesantren mana? Rumah tahfidz yang mana gitu. Jadi ketika khayalannya itu naik ke atas, membubung ke angkasa, itulah pada saat itu seseorang disebut sedang mengalami halusinasi. Nah, Yusuf Mansur ini sering berhalusinasi, berkhayal. Ketika di Hotman Paris itu orang menyimpulkan ini manusia sudah sakit jiwa. Dia sudah kena bocor halus. Ini Ustadz Bocor nih kata orang. Apakah itu bisa terjadi? Ya sangat-sangat bisa. Itu juga nanti disebut di pesantren dia telah menyumbang sangat banyak. Tapi tidak bisa dibuktikan. Maka pada saat itu sebenarnya dia sedang berhalusinasi. Nah, halusinasi ini adalah gejala jiwa yang paling ringan bagi seseorang yang bisa dikategorikan sedang sakit jiwa. Kalau begitu, apakah orang sakit jiwa masih bisa berpikir dengan baik? Ya kadang-kadang dia bisa berpikir, tapi pikirannya itu tidak bisa dia kontrol. Dia bisa saja melayang ke angkasa, bercerita. Misalnya ketika dia lagi mau mendorong orang untuk bersedekah, bisa saja dia ceritakan cerita yang sangat aneh-aneh, yang secara akal sehat tidak mungkin itu bisa terjadi. Misalnya apa? Dia cerita di dalam bukunya tentang akidah itu, orang bersedekah, seorang ibu-ibu bersedekah. Karena nggak ada uang lagi, uangnya hanya sangat sedikit, ada uang hanya 50.000, uang 50.000 disedekahkan semua. Tahu-tahu begitu di pasar, ada orang yang sudah bayarin dagangannya. Ketika dia belanja, Bu, belanjaan ibu sudah dibayarin. Wah, ini bukti orang bersedekah. Ini halusinasi, bukan fakta. Kalau kita ikuti buku-bukunya, itu penuh dengan halu gitu. Penuh dengan cerita-cerita halusinasi.
tidak berdasarkan fakta dan tidak mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk fakta. Jadi hari-hari Yusuf Mansur itu penuh dengan khayalan, penuh dengan cerita bualan yang tidak bisa dibuktikan kalau orang sedikit memakai nalarnya. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Saya kira ya kalau negara mau ikut campur, ini Yusuf Mansur ini perlu diperiksa ke psikiater. Sejauh mana tingkat gejala jiwa yang dia miliki. Kalau saya tidak ahli kejiwaan, kita hanya bisa menganalisa dari ucapan-ucapannya, baik yang dapat di media seperti televisi, di YouTube. Kita juga bisa melihat dari hasil buku-buku yang dia terbitkan. Tapi secara analisis yang paling faktual, tentu saja psikiater perlu menilai apakah ini orang sehat atau orang sakit. Tapi secara kasat mata, dari ucapan-ucapannya, Yusuf Mansur ini mengalami gejala kejiwaan. Karena itu, dalam gejala kejiwaan itu, orang mestinya harus belajar kepada ustadz yang sehat. Karena ujung dari gejala kejiwaan itu, di dalam cerita-cerita sejarah agama, itu pasti berujung kepada kefatalan. Di Jepang berujung kepada kefatalan. Di Amerika itu diajak mati bareng gitu, atau bunuh diri bareng. Nah, kalau mengikuti Yusuf Mansur, kita tidak tahu ujungnya apa. Yang jelas, kedatangan Yusuf Mansur pasti menggondol uang-uang masyarakat dengan label-label sedekah atau label-label investasi yang ujungnya pastilah akan mendatangkan kerugian. Jadi Islam mengajarkan kita untuk hidup penuh dalam keberuntungan. Kalaupun ada balasan pahala, tentulah dengan dalil-dalil yang sangat meyakinkan. Tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan nalar. Bahkan Tuhan menantang untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, orang harus pakai akal sehat. Mudah-mudahan yang disampaikan ini semakin mencerdaskan kita semua. Terima kasih.